Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Adnan Maula, nomor absen 26 dari kelas 10-3. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sedikit mengenai statistika yang merupakan tugas pengganti ulangan harian. Yang pertama, saya ingin memberikan kata pengantar secara lisan saja. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rizky Yoga karena telah memberikan tugas ini, sehingga mau tidak mau saya juga harus belajar dan mempelajari tentang statistika, letak data, pemusatan data, hingga penyebaran data. Oleh karena itu, dengan adanya tugas ini, saya menjadi lebih paham dan juga menambah pengetahuan serta wawasan saya mengenai apa itu statistika. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya karena telah membantu saya dalam mengisi angket yang saya bagikan oleh secara internet maksud saya, dan juga saya ingin berterima kasih pada telah membantu saya dalam proses pengerjaan laporan statistika ini. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah ini merupakan hasil dari angket yang saya bagikan. Saya membagikan angket ini secara online dan teman-teman saya mengisi berat badan mereka secara online. Jadi lebih fleksibel dan jauh lebih mudah. Yang kedua, langsung saja penyajian data. Di sini penyajian data saya mengubah tabel yang tadinya seperti ini menjadi seperti kanan ini dengan cara di sini ada data terkecil yaitu 38 milik Alif Kleri dan data terbesar 98 milik Fatur Rahman Putra. Nah, karena sudah ketemu datum terbesar dan datum terkecil, kita kurangi saja 98 dikurangi 38 hasilnya 60. Nah, dari situ kita juga banyak interval kelas itu ada berapa dengan cara ini. 1 ditambah 3,3 log n, karena jumlah data saya itu 36, maka log 36 dan hasilnya 6. Kemudian panjang interval kelasnya itu 10, maaf, karena 10 itu didapatkan dari 60 dibagi 6. Selanjutnya, panjang kelas yang bawah itu 38 karena datum terkecil 38, dan akhir yang paling tinggi adalah 98 karena merupakan datum terbesar. Selanjutnya, saya ingin membandingkan antara tabel ini, jadi tabel seperti ini menjadi lebih rapi berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, dengan data yang tadi sudah ada di slide sebelumnya, kita bisa membuat berbagai diagram. Yang pertama adalah diagram garis. Ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari kelas pertama ke kelas kedua. Namun terjadi penurunan yang sangat drastis dari kelas kedua menuju kelas ketiga. Dan dari kelas ketiga menuju kelas kelima itu mengalami penurunan yang landai. Karena apa? Karena pada kelas kelima ini frekuensinya 0. Jadi pada kelas kelima ini frekuensi 0 dikarenakan tidak ada data yang masuk ke dalam kelas tersebut. Dan terjadi lagi peningkatan sebanyak 2 pada kelas ke-6. Ini bisa kita lihat bersama juga pada diagram lingkaran. Di sini diagram lingkaran hanya memiliki 5 bagan atau 5 warna karena ada salah satu kelas yang tidak memiliki frekuensi sehingga tidak memiliki bagian dalam diagram lingkaran tersebut. Selanjutnya adalah histogram berat badan. Di sini sama saja seperti garis berat badan, bisa dilihat secara signifikan peningkatan dari kelas pertama ke kelas kedua dan penurunan yang drastis dari kelas kedua ke kelas ketiga, dan kelas kelima lagi-lagi datar karena tidak memiliki frekuensi. Selanjutnya adalah okif positif dan okif negatif. Sebenarnya cara untuk membuatnya adalah kita menambah dulu jumlah frekuensi yang ada. Kalau okif positif itu nambahnya dari atas terlebih dahulu. Jadi 12 ditambah 17, kemudian udah ketemu jawabannya ditulis, ditambah 4, ditambah 1, ditambah 0, tambah 2. Itu untuk okif positif. Hasilnya seperti tabel yang di kiri bawah ini. Bisa dilihat lagi-lagi peningkatan yang cukup signifikan dari kelas pertama ke kelas kedua. Dan apa bedanya dengan okif negatif yang sebelah kanan yang penurunannya drastis kemudian melandai? Itu karena kita menambah frekuensinya itu dibalik. Kalau okif positif itu dari atas ke bawah, dari kelas pertama ke kelas ke-6, kalau negatif itu dari kelas ke-6 ke kelas pertama. Jadi 2 ditambah 0 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya ada pemusatan data. Di pemusatan data ini nanti ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Rata-rata, nilai tengah, dan data yang paling sering muncul.
Dan di sini kita bisa lihat bersama, kita mencari frekuensi, kemudian nilai tengah, dan frekuensi kumulatif. Kemudian yang pertama kita mencari mean. Bisa dilihat rumus mean ini adalah rata itu sama dengan jumlah frekuensi dikalikan nilai tengah dibagi dengan jumlah data. Karena saya telah menghitung frekuensi dengan nilai tengahnya, kemudian dijumlah menghasilkan 1910. Dan karena ada data saya sebanyak 36, hasilnya sama 1910 dibagi 36 dan hasilnya 53,05 kg. Di sini saya menambahkan bahwa saya membulatkannya menjadi 53 kg. Selanjutnya adalah rumus mencari median. Untuk mencari median ini kita menggunakan tepi bawah. Di sini kenapa saya menggunakan tepi bawah 47,5? Karena N itu ada di kelas kedua. Karena apa? Karena 36 dibagi 2 itu hasilnya 18. Oleh karena itu 18 itu berada di kelas kedua, maka menggunakan tepi bawah yang kelas kedua yaitu 47,5. Kemudian di situ kenapa ada angka 12? 12 itu merupakan frekuensi sebelumnya, frekuensi sebelum kelas interval kita. Dan kemudian frekuensi kelas median itu 17, di sini sama kelas 2 itu memiliki frekuensi sebanyak 17, makanya dibagi 17 dan 10 itu merupakan panjang interval. Sehingga setelah dikalikan dan ditambah 47,5 ditambah 3,5 hasilnya 51. Jadi nilai tengah dari data saya ini adalah 51 kg. Hanya selisih 2 kg dari rata-rata saja. Kemudian yang terakhir dari musatan data adalah modus. Di sini modus itu rumusnya juga menggunakan tepi bawah sama. Yang pertama itu selisih frekuensi kelas sebelumnya dengan frekuensi kelas modus. Jadi jika di sini saya tetap menggunakan kelas kedua, jadi frekuensi kelas kedua itu 17 dan kelas pertama adalah 12, sehingga D1-nya itu 5, 17 dikurangi 12 dan D2-nya itu 13 karena 17 dikurangi 4 merupakan frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Dan bisa dilihat itu ditambah hasilnya 47,5 ditambah 5/18 dikalikan 10. Hasilnya modus dari data saya itu sebesar 50,2 kg. Selanjutnya adalah letak data. Letak data ini ada 4, kuartil ke-1, kuartil ketiga, desil ke-8 dan persentil ke-90. Nah, kuartil pertama dan kuartil ketiga ini bedanya apa? Hanya kalau kuartil pertama itu dikalikan 1/4 atau dibagi 4 kemudian dikalikan 1. Sedangkan kuartil ketiga ini dibagi 4 kemudian dikali 3 atau dikali 3/4. Dan untuk keseluruhan rumus sama, hanya berbeda itu tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk kuartil ke-1 ini saya mendapatkan N-nya itu 9 karena 36 dikali 1/4 adalah 9. 9 masuk ke kelas pertama, maka saya menggunakan tepi bawah 37,5, bukan 47,5 lagi. Dan kemudian sama dikalikan panjang interval hingga kuartil pertama dihasilkan 35,8. Selanjutnya yang kuartil ketiga secara rumus sama, tapi kenapa saya menggunakan tepi bawah ke 47,5 dikarenakan di sini pada N itu 36 dikali 3/4 itu hasilnya 27 dan 27 itu terletak pada kelas kedua, maka saya menggunakan tepi bawah 47,5 sehingga pada kuartil ketiga berhasil didapatkan nilai sebesar 56,32. Selanjutnya adalah desil ke-8. Untuk desil ke-8 ini rumusnya sama juga seperti kuartil pertama dan kuartil ketiga. Bedanya kalau kuartil pertama dikali 3/4 untuk jumlah data, 1/4, dan kuartil ketiga itu dikalikan 3/4. Untuk desil ke-8 ini dikalikan 8/10. Karena apa? Karena desil itu memiliki 9
pemecah yang menghasilkan 10 bagian. Dan di sini 36 dikalikan 4/5 atau 8/10 itu hasilnya adalah 28,8. Dan 28,8 itu masih masuk ke kelas kedua, makanya saya tetap menggunakan 47,5. Di sini 47,5 ditambah 9,9 dikarenakan 28,8 itu dikurangi dengan 12 atau frekuensi sebelumnya, sehingga menghasilkan 57,4 untuk desil ke-8. Selanjutnya adalah persentil ke-90. Ini sebenarnya pada letak data ini semuanya mirip, cuman kalau persentil ini dikalikan 90/100, jadi ada yang dibagi menjadi 4, 10, dan 100. Sama di sini saya mendapatkan hasil 32,4 ini masuk ke kelas ketiga, sehingga saya menggunakan tepi bawah 57,5 dan menghasilkan persentil ke-90 itu adalah 66. Kemudian selanjutnya adalah ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini yang sulit adalah membuat tabel seperti ini. Yang pertama adalah kelas, kemudian frekuensi kumulatif, dan X adalah nilai tengah. Kemudian untuk Fx ini didapatkan dari mana? Nilai tengah dikalikan dengan F sehingga menghasilkan segitu. Dan kemudian untuk mencari rata, kita menambah hasil frekuensi Fx, yaitu dijumlahkan semuanya dari kelas pertama sampai kelas ke-6 sehingga menghasilkan 1910. Nah, itu kemudian dibagi 36 atau dibagi dengan jumlah data kita. Kemudian nilai tengah itu dikurangi dengan rata. Ini bisa dibolak-balik karena bersifat mutlak, tidak ada nilai minus, bisa nilai tengah dikurangi rata atau rata dikurangi nilai tengah, atau bisa dibilang juga merupakan selisih. Selanjutnya adalah kita mengkalikan hasil selisih rata dengan nilai tengah dengan frekuensi dan dijumlahkan kembali. Untuk apa? Karena nanti F dalam kurung X min X rata ini akan digunakan untuk mencari simpangan rata-rata. Selanjutnya ada nilai tengah dikurangi rata kuadrat yang nanti akan digunakan untuk mencari variansi dan simpangan baku. Karena apa? Karena jika sudah ketemu X min rata kuadrat ini nanti kemudian dikalikan dengan frekuensi akan menghasilkan Fx min rata kuadrat. Kemudian hasilnya dijumlahkan mendapatkan 5189. Nah, ini nanti digunakan untuk dibagi dengan jumlah frekuensi kumulatif untuk mencari simpangan. Nah, ini simpangan rata-rata, bisa dilihat rumusnya. Jadi simpangan rata-rata tadi adalah 271 yang sudah kita tulis di situ, dari frekuensi dikalikan dalam kurung nilai tengah dikurangi rata, kemudian dibagi dengan jumlah data kita 36, sehingga 271 dibagi 36 hasilnya 7,5. Selanjutnya adalah variansi. Variansi di sini kita menggunakan tabel yang paling kanan, yaitu F dalam kurung X min nilai tengah dikurangi rata kemudian dikuadratkan menghasilkan 5189. Kemudian dibagi oleh jumlah data kita yaitu 36 hingga mendapatkan 144,14. Nah, kemudian simpangan baku ini cukup mudah karena simpangan baku itu sama saja akar dari variansi. Kalau variansi kita 144,14, maka simpangan baku kita adalah akar dari 144,14 dan menghasilkan 12,006 atau bisa kita bulatkan menjadi 12 saja. Kemudian yang terakhir adalah bab 3 atau penutup. Di sini hasil analisis saya bahwa kita bisa mengetahui tujuan data dibagi 4, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dibagi 4, kemudian 10 dan 100. Kemudian tadi kita mediannya atau rata-rata itu sebanyak 53. Sehingga bisa kita bilang bahwa kelas yang tidak termasuk dalam berat badan 53 merupakan berat badan yang tidak ideal jika kita berdasarkan pada rata-rata kita.
Kemudian hasil dari observasi data ini juga menunjukkan bahwa adanya COVID-19 ini menyebabkan pola hidup yang tidak sehat bagi para remaja. Banyak yang hanya makan kemudian tidur, tidak berolahraga, frekuensi olahraga juga berkurang, sehingga menyebabkan berat badan yang berlebih atau bisa menyebabkan obesitas. Selanjutnya adalah analisis data ini bermanfaat karena dengan adanya data dan penjabaran ini, teman-teman sekalian bisa tahu bahwa sebenarnya begini, rata-rata berat badan di kelas 10-3. Dan kemudian kesimpulan, di sini statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Ya, singkatnya statistika ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan data. Kemudian bisa dilihat bahwa hasil analisis statistika ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalkan jadi kita telah menganalisis bahwa banyak berat badan di kelas 10-3 ini yang tidak ideal. Lalu bagaimana kita bisa melaksanakan mungkin saja olahraga bersama di luar jam sekolah, kita bisa jogging misalkan di daerah sekitar kita, untuk mengajak teman-teman bersama, untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian teman-teman kita mengenai betapa pentingnya menjaga pola olahraga dan pola hidup sehat. Kemudian ini merupakan daftar pustaka saya. Semua data ini saya akses pada tanggal 28 hingga 29 April untuk proses pengerjaan laporan saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.